Apa yang kalian banggakan dengan Suma ini? Udah jangan ganggu yang lainnya, izin ya yang lainnya. Silakan Kak Bang Suma. Coba Bang Suma. Iya. Ya. Yesus Ya, itu manusia yang menuhankan Yesus. Aduh, kamu Oh, nggak Yesus bukan pinter-pinter, manusia. Bang Suma. Yesus bukan manusia. Itu belum lengkap pernyataan. Enggak, saya tanya dulu. Yesus itu manusia atau bukan? Itu dulu. Lulus dulu di situ. Iya, kamu nggak Iya, lengkap apa? masalahnya. Yesus itu manusia atau bukan? Itu dulu. Iya, kamu harus lengkapin dong. Kan mulai kan Lengkapin. mulai tengok dulu. Mulai. Kamu nggak lengkap. Tuhan yang diperkenalkan. Yesus itu manusia. Dia Tuhan. Tuhan yang Yesus menjadi itu manusia. Yesus itu adalah manusia yang kau tuhankan. Itu yang betul. Tidak ada, Bang Suma. Aduh, Oke. Tuhannya Nabi Musa manusia atau bukan? Ya elah, anak-anak juga tahu, Bang. Musa itu manusia lah. Tuhannya manusia, Tuhannya Musa manusia atau bukan? Ya namanya Tuhan. Apa? Tuhan beda lah dengan manusia. Tuhan beda dengan manusia. Itu kamu sisi warasmu, sisi gilamu. Yesus itu manusia atau bukan? Yesus ini sisi gilamu adalah ini. firman Allah yang menjadi manusia. Itu berarti dia bukan Tuhan. Lah. Aduh. Siapa yang bilang bukan Tuhan? Loh, tadi barusan kau katakan bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Gimana ini? Suma. Kamu nggak pinter-pinter lah, Bang Suma. Gimana dong? Kau sendiri yang menjawab loh. Firman yang menjadi manusia. Matius 4 nomor 4. Matius 4 nomor 4. Gimana sih, Matius 4 nomor 4. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti firman adalah cikal bakal awal dari proses penciptaan setiap manusia. Sama seperti Yesus. Halo, selamat siang. Firman itu adalah Yesus. Firman itu adalah Allah. Kata siapa? Kata siapa firman itu adalah Yesus? Di mana kamu belajar? Yohanes 1 ayat 1, baca. Firman itu adalah Theos, bukan firman itu adalah Yesus. Belajar lagi. Firman itu adalah Theos itu adalah Allah. Tuhan. Iya, Theos itu adalah dewa. Sekarang yang jadi masalah, di mana tertulis? Memang di mana bisa berarti dewa. Izin dulu ya. Di mana tertulis? Jangan di mana tertulis? Saya lagi menjelaskan. Di mana tertulis firman adalah Yesus? Bang Advan gantian, sebentar gantian Bang Advan ya, biar Bang Habib dulu ya. Setelah itu Anda diam dulu. Suma, kau diam dulu. Congormu besar sekali. Diam dulu. Silakan Karbit, di mana tertulis firman adalah Yesus? Silakan. Ya, Yohanes 1 ayat 1. Ya kan? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Allah. Dan firman itu adalah Allah. Theos. Nah itu. Itu kau sudah jawab. Pinter kamu nih, Bang mana Suma. di situ mana yang saya tanya firman itu adalah Yesus? Di mana tertulis? Nah, ayat 14. Firman di itu situ firman menjadi daging. Di situ tertulis firman menjadi daging. Tidak ada tertulis firman adalah Yesus. Bang Suma. Apa? Kamu bedain dulu antara kilometer sama sentimeter aja nggak tahu, Bang. Iya, nggak apa-apa. Sekarang kamu tunjukkan dalilnya. Coba kau tunjukkan dalilnya di mana Yesus adalah firman. Silakan, saya tunggu. Saya sudah menyatakan dalilnya dari tadi. Mana dalil mana? Di mana kau tunjukkan? Di mana kau tunjukkan?
Atau saya pakai kitab sucimu menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Saya pakai kitab sucimu. Tunjukkan di Ya. kitabmu dulu, di kitabmu dulu. Nggak usah kau ngemis-ngemis ke Al-Quran. Di kitabmu aja dulu. Di kitabmu Aduh, coba tunjukkan. kalau Kitabmu di kitab dulu saya, tunjukkan. Bang, banyak bang. Tunjukkan. Di kitab Tunjukkan saya di kitabmu banyak, tertulis tapi kamu nggak bahwa percaya. firman adalah Yesus. Kuhitung Ya. sampai 10. Kalau tidak ada, kutendang bokomu ke gereja. 1, Aduh, mulai 2, dia. 3. Firman adalah Yesus. Habis itu 4. disuruh kick. Aduh gimana? Bisa kesempatan. 5. Berikan kesempatan bisa bicara. Dengar dulu. Nah, Yohanes 1. tunggu, saya tendang dulu pemakan babi ini, Bang. Temanmu. 7. Di mana Dong, tertulis jawab, firman jawab. adalah Yesus? Lanjut. Cepat. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes. Di situ 14. firman adalah Dan- Theos, kampret. Ulah turun kau ke Lukas gereja. 2. Kau jilat Lukas 2 ayat mantap 11. pendeta biar kau waras. Ah, selesai kau kan? Kau lagi ngaku-ngaku Habib. Si gila. Encong. Manusia separuh babi ngaku Habib. Nah, sekarang giliranmu Advent. Silakan. Ya, kalau saya memang tidak sepemahaman dengan Protestan, Bang Juma. Iya, silakan Bang. Dengan Katolik, tidak sepemahaman kami. Kalau Iya, saya sih iya. setuju dengan pernyataan tadi Bang Juma, itu memang masuk akal. Karena saya masih menggunakan akal sehat saya sesuai dengan apa yang saya pelajari. Ya, selamat Iya, siang silakan. bro Anda Nail, satu-satu ya, kasih Bro Advan dulu, setelah itu Anda sama Bang Tony. Di mute dulu ya Bang Anda Nail ya, tertib ya, yang tertib. Terima kasih. Silakan teman-teman di tap-tap layar dulu Kami ya. di Advent itu tidak mempertuhankan Yesus. Tidak mempertuhankan Yesus. Kami tahu Yesus itu utusan. Kami tidak mempertuhankan Yesus. Makanya kami berbeda dengan Protestan, Katolik itu Bang Juma. Siap. Kayak kami sangat menentang sekali itu Protestan, Katolik. Mereka itu selalu mempertuhankan manusia, sedangkan Tuhan Yesus itu adalah utusan. Memang bertentang sekali. Makanya mereka kadang-kadang selalu mengatakan bahwa Advent itu sesat. Cuma di Indonesia ini banyak Advent yang kan di Indonesia kan tidak diterima. Makanya banyak Advent yang sudah bergabung dengan Protestan. Kadang-kadang kan ada yang bilang, saya Advent juga, tapi Advent Protestan. Tapi kalau Advent yang memang sebenarnya itu tidak, mereka memang anti Protestan, anti Katolik. Kami memang tidak cocok, tidak ada kecocokan dengan mereka. Itu yang pasti kami itu tidak mempertuhankan Tuhan Yesus, tidak mempertuhankan Yesus. Kami tahu di ajaran kami itu Yesus itu utusan. Dan kami juga tidak makan barang-barang yang diharam babi atau mungkin yang berdarah. Itu kami nggak makan. Jadi kami berbeda jauh dengan Protestan, Katolik. Mereka menyimpang dengan ajaran yang Yesus ajarkan. Mereka sendiri yang melawan, mereka sendiri yang namanya Bible ya, sesuai dengan kitab yang mereka sering bawa itu sebenarnya sudah satu tamparan buat mereka, tapi mereka membangkang. Makanya itu sama kamu aja tamparan, kamu kan sama aja kayak Muslim, goblok kamu mah. Ya kamu udah tahu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Jadi kamu ini kamu nggak usah Kristen kok. Kamu Untuk sama kayak apa Muslim. kemudian Tuhan Nah, aku mau tanya dulu cuma, menganugerahkan nggak usah kamu Yesus? nanya mulu. Tapi kamu ngebacot. Aku tanya dulu Muslim akidah kalian. Bisa nggak? Kenapa kalian Materi surganya Islam 72 itu terlalu bidadari, tinggi. minum Islam kencing itu onta, materinya harus minum batu? Jawab dulu. menggunakan Nggak usah banyak, akal. nggak usah akal apa, nggak ada akalmu. Jawab aja dulu. Kenapa kalian minum kencing onta? 72 bidadari kita kalian aja seks kayak iblis. Tolong tunjukkan perintahnya. Jawab minum aja, nggak usah kencing kau onta. bertanya. Aku yang bertanya sama kamu. Kamu bisa jawab apa di enggak? mana Kalau kamu mau tanya perintahnya pintar apa umat gimana kok kamu ini Islam yang untuk ngocos aja minum kencing tahunya. onta Jawab aja dulu sebelum itu. saya tunjukkan untuk Jawab aja Kristen dulu disuruh kenapa bakar roti di 72 atas tai bidadari kering. kalian baru cium batu sama minum kencing onta. Sesat Nah, itu. coba kau tunjukkan di mana perintahnya cium minum kencing onta, silakan. Silakan. Tunjukkan dulu Bisa jawab dong. enggak? Kamu bisa jawab enggak? Ya udah kamu Kalau- turun kalau gitu. kenapa? Kalau kamu nggak bisa Ih, diskusi, berarti kamu goblok. silakan kamu turun. Kalau saya mengatakan Kristen menyembah batu sakar,
Itu betul, dalilnya ada. Kolose 2 nomor 9, 2 Filipi 2 nomor 6 nomor 8. Karisteng menyembah batu sakar. Nah, itu betul. Oke. Roma 14 nomor 9. Batu sakar dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi Karisten. Nah, saya dalil. Nah, kalau Anda menuduh kami umat Islam diperintahkan minum kencing onta, tunjukkan di mana dalilnya. Anda tunjukkan. Itu baru diskusi. Kalau cuma datang modal benci, modal stres, depresi, mending ke gereja, serahkan perpuluhan gitu. Gak usah di sini. Bang Juma. Izin dulu Bang Advan, disapa dulu. Saya sapa dulu Bang Tony. Bang Tony silakan dibuka mute-nya Bang Dr. Andrus Tony Waru. Host, justru kami ini selalu dikatakan oleh Protestan Katolik itu sesat, Bang. Kan orang Muslim bisa menilai sendiri, ya kan? Mereka selalu mengatakan bahwa kami sesat. Sesatnya di mana, Bang? Justru mereka yang sesat. Justru mereka ini perusak. Protestan Katolik ini perusak, Bang. Kami ini Advent damai. Kami kalau sama Muslim itu ada persamaan, Bang. Cuma kami itu mencari saja, sesungguhnya tidak pernah menganggap bahwa Yesus itu Tuhan. Tidak pernah. Cuma mereka menentang sekali. Makanya saya jujur. Kalau ada Protestan Katolik mau marah, silakan. Saya dari Advent. Kalau ada yang mengaku-ngaku Advent di Indonesia, itu bukan Advent. Ya, udah bergabung dengan Protestan, udah dicuci otaknya itu. Jangan bawa-bawa nama Advent ya. Kalau mengaku-ngaku Advent tapi masih masuk di gereja Protestan, itu Advent yang udah dicuci otak itu. Kalau Advent sejati itu mereka nggak ada ikut ajaran sesuai dengan kitab yang sudah direvisi. Kami lebih percaya perjanjian lama dan Yesus kami tahu bukan Tuhan, itu utusan. Dan kami tidak pernah menentang kami mengikuti ajaran Yesus sesuai apa yang tertera itu kami kerjakan. Yesus larang makan babi, kami gak makan. Yesus larang minuman arak, minuman yang memabukkan, kami gak minum. Jadi apa yang diajarkan itu sesuai dengan apa yang di Islam. Jadi ada persamaan, Bang. Cuma Protestan Katolik ini sangat membangkang. Jadi kalau saya jujur, bagi saya ini Protestan Katolik ini mereka ini sebenarnya menentang sendiri ajaran Tuhan Yesus, mengaku-ngaku mengimani. Justru mereka melawan, pembangkang mereka ini, Bang. Mereka ini kalau menurut saya, Bang, harus dimusnahkan di Indonesia ini. Ini Protestan, karena ini Kristen ini bukan agama dalam pemahaman kami Advent, bukan agama. Baik, Kristen Bang Advan. Oke, Bang Advan di mute dulu ya. Standby di sini, Bang Advan, jangan kemana-mana ya. Lader ya. Kita naikkan teman-teman Kristen yang lain. Bang Tony silakan dibuka mute-nya Tony Waru. Yang Kristen di bawah typing dulu ya teman-teman, biar moderator naikkan teman-teman Kristen yang di bawah. Typing dulu saya Kristen Bang gitu. Ya silakan moderator tolong dinaikkan kalau ada yang dirasa-rasa dia Kristen atau dia typing Kristen, silakan dinaikkan yang Kristen ya. Teman-teman dikencangin tap-tap layarnya biar komal kita kuat. Silakan teman-teman Kristen typing saya Kristen Bang, saya Kristen, biar dinaikkan. Silakan teman-teman Kristen. Bang Dr. Andostoni turun. Silakan teman-teman Kristen ya. Pak Pendeta mana Seprianus Bentley, silakan naik kembali Pak Pendeta. Kenapa kalau ada Bang Zuma Pak Pendeta ini tidak mau naik? Kenapa sih? Ya sebelah tangan Kristen atau Muslim brother? Sebelah tangan Kristen atau Muslim? Saya Kristen. Oke, silakan ada yang mau diperbincangkan, silakan brother. Temanya lihat Kristen tidak kenal Tuhan, sepakat atau tidak sepakat? Gimana? Silakan. Kristen itu kenal Tuhan, Bang. Silakan dijelaskan brother. Ini tadi kan saya dengar ini Bang Suma sama ini Advan nih
perdebatan mereka tentang Yesus. Yesus itu manusia. Sekarang gue mau tanya, ini Allah itu maha kuasa nggak? Tuhan pencipta langit dan bumi maha kuasa. Iya, maha kuasa kan bisa apa saja bang. Kan maha tuh bisa apa saja kan bang. Bedakan maha kuasa dengan maha pencipta. Anda harus bedakan itu dulu. Saya balik nanya, apakah Tuhan menurut Anda maha pencipta? Iya, memang maha pencipta bang. Oke. Apakah Tuhan maha menciptakan manusia lahir tanpa ayah? Ya itu kan ya yang turun bang sebagai manusia itu bang. Di sini kesalahan totalnya Anda karena menganut ajaran pagan. Tuhan maha pencipta. Tuhan maha mengadakan sesuatu di luar nalar kita. Karena Tuhan itu maha kuasa. Tuhan berkuasa menciptakan apapun. Tapi satu yang Tuhan mustahil, yaitu salah satunya mustahil Tuhan menciptakan Tuhan di luar dirinya. Jadi segala sesuatu yang ada di luar dirinya itu ciptaan, bukan Tuhan. Segala yang dicipta itu bukan Tuhan, tapi ciptaan. Hanya karena Kristen memaksakan Yesus Tuhan, maka Kristen itu fatal. Lupa kalau Tuhan itu maha pencipta. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan menciptakan sesuatu. Tuhan mampu menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu. Tuhan mampu menciptakan manusia tanpa ibu, hanya ayah. Dan Tuhan mampu menciptakan manusia tanpa ayah, hanya ibu. Itulah Yesus. Tapi bang, Coba diluruskan lagi pemahamannya. Diluruskan, Bung. Iya ya, kan Bang, tapi dia Tuhan bang, dia bisa jadi apa saja bang, dia bisa jadi manusia. Tidak bisa, tidak bisa bang. Tuhan menjadi apa saja, nggak bisa. Karena bang. Dia maha kuasa, Dia maha pencipta, Dia maha suci. Ya, karena tidak bisa. Dia tuh nih menciptakan manusia tuh segambar dengan serupa dengan Allah, Anda salah. Anda salah mentafsirkan kitabnya agama lain. Anda salah. Nah. Tuhan menciptakan Adam serupa dengan rancangan Tuhan, serupa dengan gambar yang Tuhan gambarkan. Sama seperti tukang bangunan. Sebelum dia membangun rumah, dia menggambarkan gambar itu dulu. Setelah gambarnya selesai, baru dia bangun rumahnya. Marilah kita membangun rumah sesuai dengan gambar kita. Loh, Tuhan itu laisa kamitslihi syai', saudara. Yeremia 10 nomor 6. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Berarti dia tidak serupa dalam bentuk wujudnya. Dia tidak sama seperti manusia. Jangan salah-salahkan kitabnya orang, jangan. Karena Kristen memang dibangun dalam hasil sinkretisme dua agama. Apa itu? Agama Yahudi, agama pagan Romawi dikawinkan, lahirlah Katolik. Anda harus sadari itu. Sadari itu baik-baik. Sebelum Kristen ada, Katolik ada, orang-orang yang menganut agama Katolik jauh sudah menyembah dewa-dewa yang nusul menjadi manusia. Hercules, Horus, Atis, Krishna, itu adalah sembahan-sembahan mereka. Pahami dulu. Begitu ada agama Yahudi, ada kitabnya Yahudi, mereka ambil, mereka terjemahkan sesuai dengan selera mereka. Lalu mereka cocok-cocokkan, mereka gabungkan kemudian antara agama politeisme, animisme, dan agama tauhid Yahudi, mereka kawinkan, lahirlah agama Katolik. Jadi Anda memaksakan anaknya orang menjadi Tuhan, itu payah. Silakan. Tunggu bang, gue mau tanya bang. Bang, ada manusia yang lahir di luar perawan kah bang? Oh, Hawa, Adam. Selain Hawa, Adam siapa bang? Yesus. Kenapa Yesus bisa lahir di seorang perawan bang? Pertanda kemahakuasaan Tuhan kepada Bani Israel.
Tuhan memberikan tanda kepada mereka. Aku bisa menciptakan manusia tanpa ayah. Ini loh buktinya. Itu tanda buat Bani Israel. Kenapa cuma dia saja bang? Gak ada orang Maksudnya? lain? Bang? Maksudnya gimana? Kenapa cuma kasih tanda di Yesus aja bang? Sama seperti Hawa. Kenapa hanya di Hawa aja? Karena dia manusia pertama kan bang? Dan Adam. Adam manusia pertama, istrinya manusia kedua. Ya kan Allah menciptakan manusia bersama pasangannya bang. Laki-laki perempuan. Bang. Iya, betul. Tidak ada yang istimewa dibandingkan dengan Yesus. Mereka jauh lebih istimewa. Coba Anda lihat. Yesus lahir dari rahim seorang ibu. Memang tempatnya. Manusia lahir dari rahim ibu itu memang tempatnya. Itu manusiawi. Yesus disuplai kemudian makanan dari ibunya. Ibunya makan kurma, ibunya makan buah, ibunya makan gandum, ibunya makan minum susu, minum madu. Yesus sehat dalam kandungan. Lahir dia menjadi manusia. Dimandikan, dinetein, dikasih makan, disuapin dan seterusnya. Manusia dia. Sementara pencipta alam semesta itu adalah entitas tunggal yang absolut, yang tidak terbatas. Di ufuk lain, Yesus adalah manusia yang terkungkung oleh ruang dan menjalani proses relativitas waktu. Sementara Tuhan tidak. Berarti Yesus bukan Tuhan. Bilangan 23:19, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia. Tapi apakah saudara Kristen mau memikirkan sampai ke sana? Tidak. Kenapa bisa? Karena Kristen telah terpenjara oleh konsep paganisme, yaitu Katolik. Katolik ini nanti yang pecah menjadi Protestan, Pantekosta, dan seterusnya. Ketidakpuasan terhadap konsep Katolik memecahkan diri menjadi Protestan. Tidak puas dengan Protestan, muncul lagi Pantekosta. Tidak puas dengan Pantekosta, muncul lagi yang lain. Bla 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 dan seterusnya. Berujung kepada Mesianik. Berubah ingin menjadi ke-Yahudi-Yahudian. Sayangnya, para nabi yang datang mengajarkan kitab Tanakh, itu hanya nabi yang diutus spesial untuk Bani Israel saja. Jadi saudara hanya penumpang gelap. Memanfaatkan kitabnya Yahudi agar ajaran Romawi kuno disamar-samarkan. Padahal aslinya yang kalian sebut Yesus itu adalah inkarnasi dari pengajaran mereka yang adalah penyembahan terhadap dewa Zeus. Sadari itu, pikirkan, dalami Bible. Insya Allah Anda akan sampai kepada poin yang saya sampaikan. Dalami Bible. Boleh izin? Iya, silakan. Ya, saya mau tanya dengan Abang Edwin tadi. Seolah-olah Abang Edwin kata gereja Edwin tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Betulkah pernyataan Abang Edwin itu? Ya, saya juga Pak tidak percaya Yesus Tuhan Pak. Maksud saya dari Tidak. Alkitab. Adakah gereja Edwin tidak percaya Yesus adalah Tuhan? So, ada pernyataan dari Abang Edwin tadi bahwa dia lebih dekat dengan Islam dan dia tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Tapi setahu saya, gereja Edwin mengimani Alkitab sama seperti gereja-gereja lain dan percaya Yesus adalah Tuhan dan Allah. Jadi adakah Abang Edwin ini benar-benar dari gereja Edwin? Permisi Bang. Silakan Bang Herman. Silakan. Setahu saya Bang, itu yang Advent ini Bang, karena banyak juga kawan-kawan kita Advent.
Kalau yang Advent ini setahu saya mereka percaya Tuhan Yesus, Bang. Itu aja. Ya. Tapi Abang Edwin tadi, yang nama Edwin yang ada tanda salib itu, tadi klaim gereja Edwin tidak seperti gereja-gereja lain. Mereka tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Itu yang saya keliru. Adakah Abang Edwin ini benar-benar Adventis? Benar-benar dari gereja Edwin? Silakan dijawab, Bro Edvan. Itu pertanyaan dari kawan-kawan Kristen Protestan. Ya gini aja, Ya, Bang. kami tidak percaya Yesus Tuhan. Yang kami percaya Yesus utusan, Pak. Adakah gereja Edwin percaya itu? Itu Pak begini, makanya saya sudah jelaskan. Advent yang di Indonesia itu sudah banyak bergabung dengan Protestan yang ada di sini. Makanya mereka sudah tidak lagi mengikuti sesuai dengan kitab yang perjanjian lama. Karena mereka tidak, memang di Indonesia ini Advent kan tidak diakui. Jadi banyak Advent di Indonesia sekarang yang selalu mengatakan saya Advent, tapi Advent Protestan. Ajarannya mereka sudah masuk ke Protestan, Pak. Kalau saya tidak, beda. Tetap kami yang masih sesuai dengan ajaran nenek moyang kami yang tidak mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, Pak. Baik, gini aja Bang Advan. Mungkin Bang Advan bisa menunjukkan beberapa literasi di dalam kitab suci Bang Advan mengenai data bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Setelah itu Kalau kita mau tanya begini, kira-kira di kitab yang sering dibawa sama Protestan Katolik itu ada nggak Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia sembalan dia? Ada. Gini, Bang Advan. Gini Bang Advan. Kitabmu itu kitab apa, Bang Advan? Setahu saya itu kitab orang Advent itu kitab suci, Alkitab. Iya. Jawablah Bang Advan. Iya, kitab Injil. Kitab kan? Alkitab kan? Iya. Iya kan? Alkitab kan? Iya. Nah, kamu bilang nggak percaya dengan Tuhan Yesus? Kalau memang kitab itu Alkitab. Iya. Kami yang kami baca, Pak, Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh untuk menyembah Dia, Pak. Di mana? Bang, Tuhan Yesus tidak pernah Abang nih menyuruh sembahlah aku. Tuhan Yesus kan cuma suruh sembah Tuhan Allah, Bapak. Tuhan Yesus saja berdoa kepada Tuhan Allah. Pakailah akal yang sehat, Pak. Kami paham bahwa ini kan banyak di kitab itu. Kami mengambil sisi baik, Pak, karena kami paham ini. Makanya kami di Advent itu, walaupun kami pakai kitab suci, kami berhati-hati sekali, Pak. Ya, Bang Advan Abang Edwin dari mana nih? Dengan yang sudah direvisi, kami memakai akal sehat. Edwin yang mana nih, Bang Edwin? Abang nih Adventis, yaitu 7 Day Adventist. Kamu kenal ke 7 Day Adventist? Atau Abang Edwin dari mana? Kalau 7 Day Adventist memang mengimani Yesus adalah Tuhan dan Allah. Oh tidak, Pak. Saya tidak tahu kamu Pak. Edwin yang dari Kami mana. tidak mengimani Tuhan itu Tuhan. Tuhan itu Yesus Tuhan, tidak. Jadi kamu bukan 7 Day Dan Adventist. Pak, begini Pak, sebenarnya kami ini dari Advent juga sangat sayang sekali di Protestan Katolik itu ya. Sampai dibikin Yesus Tuhan itu Yesus digantung. Kami nggak di tempat kami nggak menggantung-gantung Yesus, Pak. Nggak ada. Karena kami tidak mau menyembah itu. Berarti kamu bukan Kristen, kamu sekta sesat. Kalau Adventist memang percaya Yesus adalah Tuhan. Mulai. Advent. Jangan mengada-ngada lah. Ya. Kalau bilang aja. Ya, Bang Herman izin ya kalau ada Itu suara. selalu Protestan itu Katolik mengatakan kami Advent sesat. Yang sesat kalian. Kenapa Ustaz Bang bisa menilai? Izin Bang Advan, kenapa Kristen Protestan sesat? Kenapa? Ya, mereka kan menentang ajaran Yesus. Yang menyesatkan.
Menentang kan. Larangan Yesus mereka nggak peduli. Mereka menentang. Kalau begitu nggak usah pakai kitab lah. Tapi mereka sendiri nggak mengakui. Larangan Sesuai dengan apa yang Yesus larang, mereka nggak peduli. Mereka larangan apa, Bang Advan? Larangan apa? Banyak loh, dilarang makan daging babi, makan. Ada ayatnya nggak dilarang makan daging babi? Ada lah. Coba tunjukkan Ada. ayatnya. Tunjukkan Coba ayatnya. saya mewakili orang Islam sekarang. Coba orang Islam lebih memahami kitab. Coba Tunjukkan dijelaskan. ayatnya. Dilarang Saya makan mohon babi. bantu, Tunjukkan larangannya. Ulangan 11 Saya nomor nggak 7, pernah- jangan Nah. engkau makan babi karena itu Gini. haram bagimu. Oke, saya jelaskan. Oke ya. Kitab Perjanjian Lama itu mengisahkan bagaimana bangsa Israel diajarkan supaya jangan apa. Ini kami memahami Perjanjian Baru, artinya tidak ada larangan secara khusus implisit yang dikatakan Yesus dilarang makan daging babi, dilarang makan ini, dilarang makan itu. Tidak ada secara khusus. Kalau abang Matius 5, ayo. Matius 5 nomor 19. Apa bacanya, Bang? Matius 5. Coba bacakan. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit, alias neraka. Dan Yesus pun datang bukan untuk meniadakan, tapi menggenapi. Ya, misalnya menggenapi Yesus berarti datang- melengkapi, bukan menghilangkan. Kalau Yesus datang sesuai dengan pemikiran ajaran Yahudi, menaati 100% Taurat, maka tidak ada proses penyaliban, Abang. Itu harus kita Justru kita penyaliban patuhi. itu Karena apa? karya yang dibuat-buat Gini. oleh Kristen. Itu nggak ada, itu penyaliban itu nggak ada. Dasarnya mana kalau tidak ada penyaliban? Karena apa? Ahli-ahli Taurat sama orang Farisi sangat menentang apa ajaran Yesus itu. Contoh, ketika orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada agama Yahudi dilarang untuk bekerja pada hari Sabat, tapi Yesus melakukannya, menyembuhkan orang sakit. Dan satu hal yang paling dibenci oleh orang Farisi dan ahli Taurat, tuduhannya itu apa? Menghujat Allah. Itu dia. Tuduhan yang dibuat-buat. Loh, ada loh Bang, jangan Abang menggantikan ayat di Alkitab kami. Oh enggak, Kalau itu kita justru diskusi Bible boleh. yang mengatakan itu. Ayat coba Matius tunjukkan, 26 nomor 4. Bacakan. Matius Bacakan. 26 nomor 59. Bacakan Bang, bacakan biar Abang saya kasih tahu cara bagaimana untuk Markus 1 nomor 14. Bacakan. Oke, saya ambil salah satunya ya. Ya, Matius berapa Oke. tadi? Saya ajarkan Abang cara membaca gimana. Nah, coba, Matius berapa tadi? Coba di Markus 14 nomor 1. Markus berapa? Markus aja dulu Bang, nanti ke Matius. Kan Markus yang berapa? tertua. Markus 1 pakai kuping, nomor 1, 14. Nomor Markus 1. pakai kubi, cara baca coba nggak jelas. Mana pakai kubi? Kalau saya menyebut pakai kuping. Yang mana Markus berapa Bang? Coba supaya kita Markus satu paham. 14 nomor 1. Nah, bacalah di situ, baca. Coba Abang bacalah. Ya. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari cara untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Yang jelas, mereka ahli Taurat dan orang Farisi dari awal ketika kedatangan Yesus itu sangat membenci, makanya dia mau coba membunuh Yesus dengan tipu Dengan muslihatnya. cara apa mereka membunuh Yesus? Oke. Dengan cara tipu muslihat. Nah, maka dengan tipu muslihat apa yang dibuatnya? Tuduhan palsu Bang. Nah, itu dia. Makanya Tuduhan mereka palsu. membuat tuduhan-tuduhan palsu. Oke, Matius apa tuduhan palsu 26 itu? Apa nomor tuduhan palsunya itu? 59. Apa tuduhan palsunya itu? Coba, apa tuduhan palsunya itu? Tuduhan palsunya dia menyamakan dirinya dengan Elohim. Itu Salah satunya. Makanya bangsa ahli Taurat dan orang Farisi membuat tuduhan palsu. Iya, kenapa mereka membuat tuduhan palsu? Karena orang-orang Yahudi makin banyak percaya kepada Yesus.
Dan kalau itu itulah yang ditakutkan oleh orang Farisi, makanya. Betul. Dan Makanya kalau makanya saya katakan abang, itu dia kalau abang bilang yang meniadakan hukum Taurat, Yesus menggenapi hukum Taurat. Salah. Itu tuduhan yang Anda buat-buat. Yesus itu dibunuh, direncanakan dibunuh karena mereka iri dan mereka takut bangsanya dirampas oleh Romawi. Tidak ada menggenapi. Tidak ada menggenapi. Itu menggenapi itu jurus mabuk dari gereja. Yesus ingin dibunuh, direncanakan dengan tipu muslihat. Dikarenakan mereka takut bangsanya dirampas oleh Romawi. Maka mereka melakukan segala macam tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Jadi pembunuhan terhadap Yesus itu rekayasa setan. Bukan Tuhan yang menginginkan penyaliban itu, tapi iblis. Jadi barang siapa yang mengimani kemudian kebangkitan atau penyaliban, itu adalah angkatan jahat pengikut iblis. Itu dalil. Bahkan Yesus mengatakan, mengecam. Di Matius 23 nomor 33 Yesus mengecam. Orang-orang yang percaya kepada penyaliban adalah orang-orang yang tidak lolos dari api neraka. Baca dalil. Matius 23 nomor 15. Orang-orang yang mengikuti ajaran Paulus yang mengajarkan nebus dosa pakai tiang salib, itu adalah orang neraka. Baca dalil. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Orang-orang yang karena penyaliban sehingga melantik Yesus menjadi Tuhan, maka dia dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Itu dalil. Jadi tak ada jalan untuk Kristen ini bisa selamat. Pasti neraka semuanya. Dalil. Mana dalilnya bang? Jangan abang mau muter-balikan. Tadi saya menyebut apa rupanya tadi? Mana ya? Tadi saya menyebut apa rupanya? Siang. Tadi saya menyebut bukan dalilnya. Mana ayatnya? Saya kasih pelajaran abang bagaimana untuk membaca Alkitab, bang. Jangan ajarin saya, Bang. Jangan ajarin. Jangan ejakulasi dini ente. Anda mau ngajarin saya dalil? Apa nggak kebalik? Gini, kita gantian bang. Kita bicara tadi, abang bicara saya diam. Ya, saya gantian. Oke? Kita diskusi. Oke, sama pemahamannya kalau misalnya orang mengatakan hitungan beras kilogram bukan kilometer. Jadi jangan memutarbalikkan fakta. Oke? Di kitab di Matius 23 sudah ada jelas Yesus mengecam ahli Taurat. Artinya Yesus sangat mengecam bagaimana kehidupan ahli Taurat. Yang hanya Anda itu lucu. Tak ada hubungannya Yesus dengan Karisteng. Yesus hanya berhubungan dengan umatnya Bani Israel. Ada dalam Alkitab loh bang ayatnya. Makanya Coba tunjukkan hubungannya Yesus dengan Karisteng apa? Tunjukkan satu dalil aja. Dengar ya bang, kita gantian kita bicara bang, jangan kita apain bang. Gantian kita bicara bang. Mario, tunjukkan bang Mario. Ini bang Juma ini nggak tahu dia ini. Tunjukkan bang Mario. Silakan. Saya sangat bersyukur dan saya akan hormat patah-patah kalau ada orang Kristen yang mampu menunjukkan hubungan Kristen dengan Yesus. Silakan, saya tunggu. Oke, gini. Markus 9 ayat 41. Berapa? Markus 9 ayat 41. Hubungan Yesus dengan Kristen. Oke, baik. Markus 9 Anda bawa ya. Dengarkan 41 ya. Kita baca. Saya baca dulu dong. Saya baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upah. Ya, itu, pengikut Kristus itu berarti Kristen. Kristen berarti pengikut Kristus. Selesai. Markus 9, dengarkan. Markus 9. Aku berkata kepadamu. Dengar. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Apa hubungannya Kristen? Apa hubungannya Kristen dengan Yesus? Pengikut Kristus. Saya sama Bang Juma yang terhormat. Dan pengikut Kristus. Abang Ayo. Kasih saya dalil. Apa
apa hubungannya Kristen dengan Kristen Yesus? berarti pengikut Kristus. Itulah maksud Yesus. Iya, itu pemaknaan kalian. Kristen pengikut Yesus. Kan gitu. Gini, sama halnya ketika yang kita mau saya tatar duluan siapa ini? Yang mana? Yang katakan dulu, jangan ribut. pilih mana? Silakan. Sudah jawab. Izin Sekarang, semua. saya duluan. Oke, satu-satu ya. Mario dulu ya, Mario. Saya duluan. Saya duluan. Lazarus ini nggak ada ilmu, dia cuma modal congor. Mario dulu. Duluan, ayo. Mario turun dulu, kau ke gereja dulu. Nah, giliran kayak gini. Kenapa turun juga Mario? Bang Zuma suruhku turunkan. Silakan naik Mario. Siapa yang mau dihadapi kalau turun semua penyembah manusia tadi? Nah, ini naik kembali. Ya, naik. Mario naik, Mario. Mario mana Mario? Mario dulu teman-teman, Mario. Ya, naik, Mario. Jadi kalau saya Zuma casting, Bang. Ya, tunggu dulu satu-satunya. Ya, lanjut. Oke, satu-satu. Yang lain di mute ya. Kasih Mario dulu ya. Yang lain di mute semua. Semua Kristen di atas, semua Kristen. 100 orang Kristen hari ini ditunggu Bang Zuma. Ayo, ini saya tadi diturunkan. Saya bukan nurut, saya diturunkan. Ayo, mana silakan, kita Bang. berdiskusi sehat. Ayo. Silakan. Apa hubungannya Yesus dengan Kristen? Tolong tunjukkan. Oke. Hubungannya, supaya kita paham dulu mengenai hubungan. Saya tanya balik lagi sama Abang ya. Kristen itu apa artinya, Bang? Kristen itu apa artinya? Kristen itu singkatan dari apa itu? Krisis moneter, bukan? Di situ aja Pak, Abang paham. Tahu kan ada di Alkitab kan? Pertama kali disebutkan Kristen itu ketika di Antioquia. Karena apa? Mengikuti ajaran Kristus. Ada itu. Bagus, ngarang bebas. Itu dalilnya. Oke, saya jelasin. Saya bantah sekaligus. Saya bantah dan saya bantah. Saya bantah dan saya bantah. Gantian kita kan ngomong. Gantian kita kan. Di dalam kitab Saudara Kisah Para Pewarta 11:26 tadi, setahun mereka bersama-sama di Antioquia. Siapa yang bersama-sama dengan jemaat di Antioquia? Yesus atau Paulus? Jawab. Yesus atau Paulus yang bersama jemaat di Antioquia? Paulus. Berarti yang dimaksud Kristen di sana adalah pengikut. Disitulah Abang salah pengikut paham. siapa? Disitulah bersalah paham. Disitulah bersalah paham. Sama halnya, sama dengan hitungan kilogram dengan kilometer. Itu satuan berat kilogram per kilometer. Disitulah Abang salah paham. Harus luruskan dulu pemikiran Abang. Kita urai pelan-pelan. Kita urai. Yang ada di Antioquia, kita urai. Yang ada di Antioquia, Yesus atau Paulus? Oke, yang ada di Antioquia itu pengikut Kristus, Bang. Ya. Di Antioquia Paulus mengajarkan, memberikan ajaran tentang siapa, Bang? Paulus Saya ulang lagi. Yang ada di Antioquia, Yesus atau Paulus? Baca bagus-bagus ayatnya, Bang. Baca bagus-bagus ayatnya, Bang. Baca dulu bagus-bagus ayatnya, Bang. Baca dulu, Bang. Sehingga Abang tahu pertanyaan itu. Pertanyaan saya ulang lagi ya. Baca dulu bagus-bagus ayatnya. Ya Bang, baca Bang. Saya ulang lagi ya. Yang ada di Antioquia, ya di Turki pada saat itu, Yesus atau Paulus? Paulus. Jawab yang jujur. Paulus. Baca dulu Bang, baca ayatnya dulu Bang. Di dalam Kisah Para Pewarta 11:26 itu setahun lamanya mereka bersama-sama. Mereka di situ siapa? Yesus atau Paulus dengan murid-muridnya? Paulus kalau saya. Paulus. Orang yang masih sehat otaknya, akalnya pasti meskipun dia Kristen, pasti dia mengatakan Paulus. Saya tahu Paulus di situ.
Dengar Bang. Oke. Judul perikop 11:26 tadi, Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Artinya itu bervariabel ketika Paulus sudah bertobat. Saulus menjadi Paulus. Artinya dia bersama gurunya Barnabas dan ke Antiokhia. Lalu baca di apa? Baca di Kisah Para Rasul 13. Yang pertama kali Kristen disebutkan di Antiokhia bukan Paulus Bang. Memang Paulus dan Barnabas tinggal setahun. Tapi kehidupan di Antiokhia sudah mengenal ajaran Kristus Bang. Baca di Kisah Para Rasul 13. Pertama kali Kristen disebut di Antiokhia. Makanya saya kasih pahaman Abang. Bacalah kami itu, jangan penggal Abang. Sekarang Anda akui nggak bahwa yang ada di Antiokhia itu Paulus? Anda akui dulu. Yang di Antiokhia itu Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Akui dulu. Di Antiokhia pertama kali mereka disebut Kristen, itu Yesus atau Paulus yang ada di sana? Itu dulu. Disitulah yang Abang salah paham. Aku bilang. Pertanyaan saya kok jadi salah paham. Saya bertanya, yang ada di Turki pada saat itu Yesus atau Paulus? Yang ada di Antiokhia itu Barnabas dan Saulus tinggal 1 tahun. Itu baca perikopnya Bang. Barnabas dan Saulus. Barnabas dan Saulus. Baca. Tidak usah pakai cara-cara pendeta menjawab. Ulang lagi. Yang ada di Antiokhia Turki itu Yesus atau Paulus? Paulus. Yang ada di Antiokhia itu Barnabas dan Saulus. Baca judulnya Kisah Para Rasul. Iya, saya ngerti. Pertanyaan saya bukan Barnabas dan Paulus, tapi yang kutanya Paulus atau Yesus. Barnabas dan Saulus berada di Antiokhia. Pertanyaan saya, yang ada di Antiokhia wilayah Turki itu Yesus atau Paulus? Yang ada di Antiokhia itu Barnabas dan Paulus. Itu jawabannya Bang. Berarti bukan Yesus. Barnabas dan Paulus. Berarti bukan Yesus. Bukan. Bagus, tepuk tangan dulu. Iya. Maka aku bilang sangat mahal. Tidak pemahaman kita untuk itu berat. Kilogram bukan kilometer Bang. Naik level kita. Kembali ke Yesus. Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Pertanyaan saya, di Antiokhia orang makan babi dan tidak bersunat. Itu ikut siapa? Ayat mana dikatakan dia makan babi dan bersunat? Ayat mana? Kisah Para Rasul 21. Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus setelah datang di Antiokhia kembali ke Yerusalem, dia bertobat dari mengajarkan orang makan babi dan tidak bersunat. Saudara mau apa? Mana ada tulisannya makan babi? Saudara, Paulus itu mengajarkan kemana-mana makan babi boleh. Mana ayatnya Bang? Segala sesuatu halal bagiku. Sekarang Kristen makan babi karena ikut siapa? Ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Cuma kebenaran itu bukan soal Saya ulang. Saudara Kristen makan congor babi itu mengikut Yesus atau mengikut Paulus? Paulus itu mereka, itu Paulus. Paulus. Mana ajaran, mana tulisannya, mana ayatnya Bang? Tadi kita kembali ke Yesus untuk membuktikan yang ada di Turki, yang ada di Antiokhia itu pengikut Yesus atau pengikut Paulus. Kita kembali ke Yesus. Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Apakah Yesus makan babi? Tidak. Apakah orang yang ada di Antiokhia makan babi? Tidak. Makan dong. Makan. Gini Bang, makanya saya kasih paham. Apakah mereka pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Pengikut Paulus. Jadi Kristen itu bukan pengikut Yesus. Kristen itu pengikut Paulus. Saya setuju. Ini teman kita masih sehat satu. Gini. Makanya Kristen itu pengikut Kristus, jangan dirubah-rubah semua.
Paulus di dalam 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah teladanku sebagaimana aku juga adalah Kristus. Paulus ngaku Kristus. Bahkan di dalam kitab Anda 1 Korintus 14 nomor 15 nomor 48. Walaupun beribu bapak yang datang mengajarkan Bible kepadamu, hanya ada satu bapak. Akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Jangan memutarbalikkan ayat. Jadi Kristen itu Jangan memutarbalikkan ayat. Jangan memutarbalikkan ayat. Oke, kita baca 1 Korintus. Kita baca 1 Korintus 11 nomor 1. Coba Ayat, ya. Jangan perkosa. Teman-teman Kristen satu-satu. Kenapa sih kalian satu-satu? Ayo, satu-satu. ada yang berani baca 1 Korintus 11 nomor 1. Diulang-ulang itu. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Apakah Bukan terjemahan Kristus, itu Bang. sudah betul? Pak, makanya jangan memutarbalikkan ayat, Bang. Di sini dijelaskan. Saya tanya loh, apakah terjemahan kitab Anda di Indonesia ini sudah betul seperti itu? Ayat. Sama halnya, Bang, kalau Abang bilang terjemahan Jangan yang kita perkosa ayat, paham, Baraden. Abang memahami kitab suci kami pakai terjemahan Indonesia, Bang. Saya ulang pertanyaan saya. Apakah terjemahan lain 1 Korintus 11 itu sudah tepat? Di Indonesia sudah tepat, Bang. Kenapa? Abang sendiri pun membaca kitab kami sesuai dengan bahasa Indonesia. Bahasa aslinya di manuskrip yang ada, Ginomai Mates Katos Kago Kristus. Jadilah teladanku, sebagaimana saya juga adalah Kristus. Pintar sekali Abang Juma, pintar sekali membaca fakta. Kalau begitu, Bang, kalau begitu Abangku, bacalah sesuai dengan manuskripnya, Bang, supaya Abang paham. Saya baca kitab kami. Jangan memutarbalikkan ayat. Jangan ketika giliran ayat Katos Kago Kristus. Jadilah teladanku. Os, sportif os, jangan tiba-tiba sebagai bicara os. mana saya os. Saya juga adalah Kristus. Ya, izin dulu. Itu teman-teman itu Bang Juma, saya sangat menganjurkan sama Abang, bacalah sesuai dengan kutipan aslinya, jangan ketika giliran Bang Juma itu mau terangkan. Abang mengatakan baca manuskripnya. Diam dulu, Mario. Abang baca sesuai dengan terjemahan Indonesia, Bang. Bisa nggak Mario? Satu-satu, macam orang Kristen kau lah. Satu-satu bicara. Makanya dijelaskan sama Bang Juma itu. Nanti udah selesai baru kau bicara. Jangan nampak kali Kristen kau. Asik. Oke, gini. Oke, yang lain gini ya. Gini dulu yang lain. Teman-teman Kristen satu-satu ya. Kasih Bang Mario dulu. Kalau tidak kondusif, Bang Blender gas. Oke, Bang Blender, diam dulu. Saya sama Bang Juma. Bukan giliran kau Blender. Ya, tolong diam. Tolong diam Blender. Bicaranya jangan bawa orang bicara. Diam. Giliran saya Blender. Ya, giliran saya Blender. Botak kau babi kau. Oh, Bah, sopan sedikit dalam diskusi ini. Nampak kali pembicaraanmu sesuai dengan intelektualmu dangkal. Saya tidak pernah menghina engkau. Saya tidak pernah menghina engkau, Blender. Kau makanya kau diam kalau orang bicara kau diam. Tahu nggak kau? Kita gantian Blender. Kau diam. Oke, izin. Coba teman-teman Kristen. Bang Blender di mute dulu ya. Kalau ada yang ribut Bang Blender, misalkan lagi diskusi Bang Juma, sebentar dulu kau San Kim. Kalau tidak saya turunkan, teman-teman Kristen kalau tidak kondusif saya turunkan ya, saya ganti dengan teman Kristen yang lain. Tolong kasih kesempatan. Turunkan. Iya, atur kapan giliran kita. Oke, Bang Mario dulu selesaikan, baru teman-teman Kristen yang lain kan gantian Berapa kita. menit Bang Mario? Jangan diulang-ulang pertanyaannya. Iya, Bang Mario kan Kristen, kan hargailah. Hargailah teman Kristen ya. Kali sangkin. Udah, silakan Mario. Silakan Mario dibuka mute-nya Mario. Yang lain di mute ya. Udah kondusif. Udah saya sekarang. Lanjut. Oke. Makanya gini Bang Juma, Abang tadi mengatakan ketika 1 Korintus 11 ayat 1 terjemahan Indonesia dikatakan pengikut Kristus, tapi Abang selalu mengatakan bacalah manuskrip. Makanya saya anjurkan sama Abang, bacalah seluruh Alkitab kami itu dengan manuskrip dan teks original teksnya, Bang, sehingga jangan Abang memutarbalikkan ayat kami. Itu saja saranku, Bang. Terima kasih, gantianlah. Oke. Jadi orang yang terpelajar itu ketika mengambil satu pengajaran
itu harus sesuai dengan data. Kitab saudara 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus, itu keliru besar. Sebab original teksnya tidak seperti itu. Ginomai mamites katos kago Kristus. Ginomai, jadilah, memites, teladan, katos, sebagaimana, kago, saya juga, Kristus adalah Kristus. Artinya, Paulus mengatakan, jadilah teladan, teladanilah aku, sebab aku ini juga adalah Kristus. Berarti yang ada di dalam Antioquia, Turki, menjadi murid itu pengikutnya Paulus. Sederhana bukan? Pengikut Yesus, Yohanes 14:12, jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Aku tidak melakukan makan babi. Aku tidak ibadah minggu. Aku tidak menyembah manusia. Aku bersunat. Aku sujud dalam ibadah. Kalian ikut siapa? Sementara Yesus mengatakan Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku. Mereka mengikuti aku. Dan mereka mendengarkan aku. Nah sekarang siapa yang Anda dengarkan sampai Anda makan babi? Matius 5:19, barang siapa yang menghalalkan babi lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Dalil Matius 5 nomor 19, perkataan Yesus, bukan perkataan saya. Ini Bible study dari Suma ini yang memperkosa ayat atau apa nih? Gantian nih. Enggak udah. Makanya jangan kau makan babi. Makanya jangan kau makan babi. Gantian kau bicara. Mana ayatnya makan babi? Saya sekarang bicara Blender ya. Oke, gini Bang Juma yang terhormat, makanya saya katakan tadi, abang jangan hanya satu saja, abang membuat manuskripnya itu dengan original teks. Original teks itu bang, tidak lari dari terjemahan. Abang lebih paham belajar lagi bahasa itu salah terjemahan abang. Itu salah yang terjemahan membolehkan abang. makan babi Yesus atau Paulus? Arpan, diam dulu, gantian saya bicara Arpan. Saya tanya sama Protestan, yang membolehkan makan babi Yesus atau Paulus? Jangan jadi munafik kau Protestan. Arpan, kau diam, giliran saya. Ya, giliran saya Arpan. Gini aja, kalau makan babi memangnya dosa? Ya dosa lah, pasti dosa. Yesaya, dengar bang, dengar saya bang. Dengar saya bang, Yesaya 66 nomor 15, 16, 17, Tuhan pencipta langit dan bumi akan datang dengan nyala api untuk membunuh semua pemakan babi dan pemakan tikus. Itu dalil bang. Kebenaran bukan soal makan babi. Loh, berarti Anda menentang perkataan firman Tuhan. Itulah makanya Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 15, apabila si pembinasa keji duduk di tempat yang suci, dia akan membantah segala perkataan-perkataan yang maha tinggi. Itulah kalian. Yang terhormat, baca kisah para rasul 15. Baca kisah para Rame kali kalian bicara. Woi, satu-satu kena ini Samkim. Monyet Samkim. Kau diam dulu babi. Kau udah kayak babi muka kau, sibuk kali kau. Kalau nggak mau berdosa itu congor yang kau makan congor babinya kau makan. Kalau mau berdosa kau bodoh. Itu babi kali kalian. Enggak bisa ganti-gantian bicara. Sankin, izin semua Kristen, teman-teman Kristen. Izin. Coba Pak Mario dulu. Kasih Pak Mario. Tunggu. Saya simpulkan dulu bang. Habis itu abang tanggapi. Biar kita semua teredukasi di sini. Filipi 3:17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku. Itu kata Paulus. Ikutilah teladanku. Dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti aku, yang menjadi teladanmu. Pertanyaan saya, Yesus minta diikutin. Paulus minta diikutin. Yesus tidak makan babi. Paulus mengajarkan makan babi. Kristen mengikuti teladan siapa makan babi? Jawab. Gini abang. Oke, saya jawab. Saya jawab dulu ya. Pertama. Saya jawab dulu. Yang pertama, ingat.
Paulus sebelum bertobat dialah seorang agama apa? Orang Yahudi tulen. Dia mendapatkan surat dari mahkamah agama untuk membunuh para pengikut Kristus. Yaitu makanya Paulus itu orang Yahudi. Artinya dia tidak mengajarkan makan babi. Kenapa? Dia orang Yahudi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, baca Kisah Para Rasul 15 antara sunat dengan tidak disunat. Di situ ada pertemuan untuk berdiskusikan. Artinya orang yang setelah Yesus naik ke surga, ada perdebatan. Kenapa? Setelah Yesus naik ke surga, orang Yahudi sekitarnya yang bertobat dan beralih menjadi pengikut Kristus masih memakai tradisi Yahudi, artinya bersunat. Bagaimana yang di luar dari Yahudi yang mempercayai dan mengikuti Kristus? Disitulah ada pertemuan di Kisah Para Rasul 15. Jadi jelas Paulus tidak mengajarkan bagaimana memakan daging babi. Kenapa? Paulus sebelum bertobat agama Yahudi tulen. Itu saja jawaban saya. Baca, makanya jangan memperkosa ayat, Abang. Itu dia. Pada saat memperkosa ayat. Enggak, sabar. Pada saat Paulus Yudaism, murid Gamaliel, apakah Paulus menghalalkan segala makanan? Jawab. Tidak menghalalkan, Bang. Karena apa? Tidak menghalalkan. Tapi setelah dia mengajarkan agama Kristen, 1 Korintus 6:12, segala sesuatu halal bagiku. Begini ya, Bang. Makanya begini ya, Bang. Artinya setelah Yesus naik ke surga, para rasul itu menyebar ke seluruh dunia bangsa-bangsa. Paulus mengajarkan ke seluruh di luar dari agama Yahudi. Maka ada di Kisah Para Rasul 15 pertemuan Paulus dengan Petrus ketika berdiskusi mengenai antara sunat dengan tidak sunat. Sunat itu tradisi Yahudi. Karena apa? Orang yang pertama kali setelah Yesus naik ke surga mengikuti ajaran Kristus itu orang-orang Yahudi yang sudah bertobat. Ini kita bahas tentang babi, bukan sunat. Pak, dengar dulu, Bang. Dengar dulu, kita bicara, Bang. Sportif. Oke. Lalu Paulus orang agama Yahudi, dia mengikuti ajaran Yahudi tulen, tidak makan babi, tidak dia bersunat. Paulus bersunat sendiri. Akan tetapi penyebarannya ke luar dari bangsa Yahudi, melihat situasi bagaimana bangsa Yahudi di luar dari bangsa Yahudi, maka dalam pengajarannya Paulus mengatakan setia terhadap ajaran Kristus, artinya sesuai dengan di mana mereka berada. Sekarang Anda menjawab. Itulah inkulturatif bahasa sekarang itulah inkulturatifnya. Artinya Kristen maupun Katolik tetap mengikuti budaya setempat yang di mana dia berada. Itu yang penting. Jadi jangan berpatokan kepada itu. Kepanjangan curhatnya. Bukan curhat, Bang. Ada dalilnya, Bang. Di Kisah Para Rasul 15 di situ ada pertemuan antara Petrus dan Paulus. Paulus dengan Petrus, jangan terlalu jauh Anda mengambil data. Baca suratnya Paulus di Galatia 2 nomor 8. Petrus diutus untuk orang yang bersunat, aku Paulus diutus untuk orang yang tidak bersunat. Jelas. Artinya. Nah, sekarang Anda pengikutnya Yesus atau pengikut Paulus? Artinya, Bang. Loh, jangan kita bicara, Bang. Makanya jangan memperkosa ayat, Bang. Artinya di situ kan sudah jelas pembagian tugas antara Petrus dan Paulus. Petrus khusus untuk apa? Yang bersunat. Dan Paulus tidak bersunat. Oke. Nah, sekarang Anda pengikut siapa? Bang. Anda pengikut siapa? Pengikut Kristus. Udah jelas. Mulai kacau. Pengikut Kristus yang diajarkan oleh para rasul. Yang disuruh, yang mengaku diutus, mengaku dengan mulutnya sendiri diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat siapa? Paulus. Anda pengikut siapa? Pengikut Kristus. Paulus lontong. Bandar, kok diam Bandar? Saya masih bicara sama Bang Juma. Nanti giliran kamu. Ya, Bandar kok diam. Yesus mengaku di dalam di Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Paulus mengaku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Anda pengikut siapa?
Gini Bang, makanya saya katakan tadi. Jadi saya menjawab, saya akan menjelaskan. Siapa lagi gini tuh, woi? Ditanya kau pengikut siapa kok gini pula? Siapa gini tuh? Sama semua. Blender, kau diam Blender. Blender, sekarang saya sama Bang Juma, nanti saya sikat kau dengan pemikiran kau. Nanti saya sikat kau. Saya baru ke Blender. Nanti kita berdiskusi Blender ya. Sekarang saya sama Juma. Oke Blender, kau diam. Oke. Saya akan sebelum saya jawab secara detail Bang. Gini, ya. Setelah Yesus naik ke surga, ada pesannya, sebarkanlah ke seluruh bangsa, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Iya. Nah, kita ada dalilnya. Oke, lalu Mulai ngaco. kan spot dulu Bang Juma. Anda tadi bicara saya Nggak diam. nyambung, kau ditanya Anda pengikut siapa? kelamaan Blender, ngomongnya. kau diam Blender. Gila saya berbicara Blender, kau diam. Diam kau Blender anjing. Bukan nyambung lah kalian bicara, jangan kayak orang Kristen kalian di sini. Apa yang ditanya kalian dijawab? Satumu harus ada. Iya, nyambung gitu loh. Blender, kau diam. Enggak. Ditanya tadi kau pengikut siapa? Otakmu dangkal, kau diam. Otak kau lah dangkal, orang ditanya mana yang tanya kalian dijawab. Kau pun enggak Ya, aja. Blender. Blender, kau diam. Jangan kemana-mana diskusinya. Makanya justru itu saya mengajarkan bagaimana supaya jangan Kau pula yang ngajarkan kami, kurang ajar. Kau cambuk pula kau ngajarkan. Ditanya pula kau pengikut siapa? Kalau kau memang mengatakan pengikut Kristus, tadi kan dikatakan pengikut Paulus, kau buktikan. Kemana-mana narasi kau. Sudah saya jawab Blender, maka kau simak dulu Blender. Jangan otakmu yang apa kau Blender ya. Kau diam. Nanti saya sikat kau. Oke, kau diam. Oke, giliran saya atau ada yang lain supaya jangan saya dipotong-potong. Yang lain. Tadi menurut keterangan Bang Juma, kalian ini pengikut siapa? Oke, Paulus atau Yesus? yang lain bertanya mute. Karena Udah diam kau Mario, yang lain. kau diam kau, bukan kau yang host. Kau bisingkan aku, hajar pula kau nanti. Kau diam kau. Yang lain. Siapa sini Kristen yang lain? Silakan. Sini berdasarkan host. Ada aturannya. Oke. Izin. Kebenaran ini Izin. Baik, izin. Coba kita kasih kesempatan Bro Sijo Gins. Silakan Bro Sijo Gins. Le Sijo silakan dibuka mute-nya, mungkin bisa menjawab apakah Kristen pengikut Yesus atau pengikut Paulus. Silakan Bro Sijo. Oh, ini diberi kesempatan sama orang yang paling bodoh ya Bang ya. Ya, silakan. Saya orang bodoh, silakan. Jadi di sini apakah bisa kita saling terima atau gimana? Silakan Bro. Apa ijab kabul? Iya, seperti ini ya. Apa pertanyaannya? Loh, kalian ikut siapa menyembah Yesus? Ikut siapa makan babi? Menyembah Yesus ya. Makan babi aja dulu. Ikut siapa kalian makan babi? Maksudnya kemana ini Pandi? Oke, yang lain dulu Bang Sijo. Mungkin Bang Herman dulu, silakan Bang Herman. Le Sijo di mute dulu ya. Silakan Bang Herman. Apa-apa. Silakan. Ya, karena mungkin belum menyimak ya, silakan di mute dulu. Iya, yang penting kita di sini santai-santai saja. Oke, silakan di mute dulu ya. Silakan Le Herman. Enggak gini Bang, saya enggak terima kalau dibilang makan babi itu dosa Bang. Baru dibilang dosa. Dengarkan dulu Juma, mute kau dulu. Biasa aja cakap kau, woi. Kau Blender, diam kau. Iya, biasa aja cakap kau. Kalau menjelaskan. Oke, izin dulu semua. Saya mau sapa pendeta kawan saya dulu ya. Ini ada kawan saya pendeta. Teman-teman Kristen yang lain di mute. Selamat malam Pak Pendeta Hosea Rudi. Siang ini. Sengaja Pak Pendeta. Oke. Yang lain di mute dulu. Ini kawan saya Pendeta Hosea Rudi ya. Saya kenalkan kepada kawan-kawan Kristen juga biar kenal. Ya. Ini pendeta kalian. Saya kenalan juga Pak Pendeta. Saya Pendeta Birahi Silalahi STH DTH MTH. Belum kenal. Ini memang otak kotor kau. Tunggu dulu yang lain, tunggu dulu. Jangan terlalu tegang lah ke kawan-kawan Kristen. Jangan terlalu tegang. Saja, santai Bentar dulu. Bentar satu-satunya kita. Oke, Pak Pendeta. Jadi tadi ada pertanyaan dari Bang Zuma.
Sebenarnya Kristen ini ikut ajaran siapa sih, makan babi, ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Silakan Pak Pendeta. Saya belum selesai. Dulu ini pendeta ini, ada pendeta di atas ini, pendetanya ini. Biarkan dulu Pak Pendeta, silakan Pak Pendeta. Ya, salam kenal dulu yang lain. Siap, salam kenal. Ya, sapa dulu Bang Suma. Ya Bang, lanjut Bang. Iya. Iya, sebenarnya saya udah simak tadi sih. Jadi untuk menjelaskan kekristenan, mengikut Kristus itu, kalau kita baca di Alkitab, tadi kan Bang Suma nanya, kita ini pengikut. Orang Kristen ini pengikut Kristus atau pengikut Paulus atau pengikut Petrus, ada juga Apolos, ada banyak ditulis. Sebenarnya itu mereka itu adalah, salah satunya adalah rasul-rasul dan murid rasul-rasul. Jadi inti yang disampaikan mereka itu pengajaran Yesus. Jadi mengikutnya tetap Yesus, tetapi kan dalam realita kehidupan ini, bahkan di saudara-saudara Muslim juga kan kadang kamu seun ke siapa? Oh saya ini panutannya Kiai Haji siapa? Gitu. Sama saya kan ikut forum Islam ini ya, antara umat beragama. Jadi tinggal apa kiblatnya kita kemana? Bukan kiblat masalah menyembah Tuhan ini, maksudnya kita kagumnya kepada guru kita siapa, itu intinya sebenarnya. Tapi semuanya hanya satu yang diberitakan, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iya, Itu aja dulu, Pak. Halo, tapi begini, saya jelaskan, saya luruskan ya. Anda jangan mengaku pengikut Kristus kalau Anda tidak sesuai dengan apa yang diajarkan ya. Itu tadi sudah dijelaskan. Anda menjelaskan tadi masalah Islam. Islam tujuannya satu, yang mereka sembah cuma Allah, Tuhan ya, Tuhan Allah, bagi mereka Tuhan Allah ya. Tapi di Kristen ini yang disembah siapa? Kami, pemahaman kami di Advent yang kami sembah bukan Yesus. Makanya beda. Siapa yang disembah sebenarnya? Yang dipertuhankan oleh Kristen Protestan itu Katolik siapa? Ya Advent bukan Yesus. Bukan. Bah, pening kita, kami yang pening nih. Tapi di Advent tidak mempertuhankan Tuhan Yesus. Oke, gini Bang Advan. Jadi jangan Anda semakan. Ya, Bang Anda Advan, perbedaan enggak, beda. Perbedaan saja sudah nyata. Oke, Bang Advan, biar dulu berbicara. Izin dulu, Bang Advan, izin dulu, Abang. Kasih kesempatan Bang Zumas sama Pak Pendeta Hosea Rudi dulu yang ngobrol. Biarkan dulu. Jangan dulu diganggu teman-teman Kristen yang lain. Silakan Bang Zumas. Iya, satu hal. Yesus berpesan kepada pengikutnya, waspadalah kepada penyesat. Itu satu. Yang kedua, dia mengatakan apa? Di dalam Matius 7 nomor 15. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu dapat mengenal mereka. Apa buahnya? Tidak melakukan kehendak Bapa. Yesus di dalam dalil Anda Matius 28, taruhlah di data nomor 20-nya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus makan babi? Itu dulu. Kan sudah nyata bagi orang Yahudi, nyata bagi orang Israel, bahwa babi itu haram. Seketika ada sekelompok manusia berasal dari barat, namanya Katolik awalnya. Pertama disebut Kristen di Turki, di Antioquia. Mereka kemudian menghalalkan babi. Pertanyaannya, adakah Yesus memerintahkan hal tersebut? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Aku perintahkan kepadamu, ajarlah mereka makan babi. Mana dalilnya? Bahkan Yesus mengatakan, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Itu perkataan Yesus. Matius 5 nomor 19, barang siapa yang menghalalkan babi lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Nah sekarang Kristen mengaku pengikut Yesus, ikut siapa makan congor babi? Itu loh pertanyaannya. Ikut siapa?
orang Kristen makan babi. Pendapat sama Bang Juma. Begitu, makanya itu diluruskan itu Protestan Katolik itu. Kalian jangan termute. Ayo, ikut siapa kalian makan babi? Ini pertanyaan sederhana. Ikut siapa? Yesus tidak pernah memasukkan makanan haram dalam tubuhnya. Begitu juga muridnya. Tapi Kristen, Al-Quran sudah mengingatkan, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan yang baik yang ada di atas muka bumi. Siapa yang mengatur halal haramnya? Tuhan. Kepada Adam ini yang haram, kepada Abraham ini yang haram, kepada Musa ini yang haram, kepada Yesus ini yang haram. Tapi Kristen kok semuanya halal? Pertanyaannya, siapa yang Kristen ikuti menghalalkan semua? Sehingga pesawat tempur kalau bisa direbus itu pun digoreng dan untuk dimakan. Ini yang ngajarin Kristen siapa? Pertanyaan sederhana. Siapa yang mengajarkan Kristen makan babi congor? Banyak jawab. Paulus. Makanya kalau makan kalian congornya, jangan kakinya, congornya kalian makan. Berani kalian? Blender disuruh makan babi. Ya, sudah Bang? Iya, lanjut. Ya, terima kasih. Alkitab juga mengatakan di dalam Roma bahwa kami itu kerajaan sorga itu bukan masalah makanan dan minuman. Nah, Yesus datang ini menggenapi semua hukum Taurat, tidak menghilangkan tapi menggenapi. Nah, Yesus sendiri dia berkata pada saat itu, pada saat bertemu dengan perempuan Samaria di dalam Yohanes, dia berkata, akulah roti yang turun dari sorga dan akulah sumber air yang hidup. Barang siapa meminumnya tidak akan haus lagi, dan barang siapa memakannya tidak akan tidak akan lapar lagi. Itu bukan berbicara makanan. Orang Yahudi mereka taat kepada hukum Taurat. Tapi dengan kedatangan Yesus, hukum Taurat itu bukan dihilangkan, tetapi digenapi di dalam Kristus. Masalah pengorbanan dinubuatkan di dalam kitab para nabi, sudah digenapi Yesus. Makanya Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Sudah selesai semuanya. Jadi masalah tadi ikut Tuhan, bahkan Petrus juga berkata, Petrus dikasih mimpi nih, di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 14. Saya baca dulu ya. Bentar. Sabar. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan. Ya. Tidak Tuhan. Tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Disinilah jawaban, karena Petrus orang Yahudi tidak makan babi. Nah, pada saat itu diberikan penglihatan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, apa yang sudah dibenarkan Tuhan, ya kalau kita baca selanjutnya, saya bacakan selanjutnya. Sebentar ya saudara-saudara. Maaf kalau agak batuk Pak Pendeta ya, batuk ya. Iya Bang Blender. Iya, betul. Sabar ya Bang. Kita mas santai Bang. Iya. Aku congornya aku makan, congor babinya. Kalian berani makan congor? Ya. Di situ dia dikatakan, tampak olehku langit terbuka, ayat 11. Dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya dan diturunkannya ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berbagai empat, binatang menjalar dan burung. Ini yang diharamkan bagi orang Israel semuanya. Kedengaranlah olehnya suatu suara dan berkata, bangunlah Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah memakan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir.
Kenalan pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh dinyatakan haram. Nah, makanya orang offside, jangan pakai Allah, offside. Ya, jangan pakai Allah lagi ya, offside. Lanjut. Sabar. Ya, oke, biarkan Blender jadi hakim garis ya, yang lain mute. Silakan Pak Pendeta. Nggak apa-apa, santai aja Bang Blender. Saya mau orangnya santai Bang Blender. Ya, offside, jangan pakai Allah lagi, offside. Saya kalau ada sebut Allah lagi offside ya, saya bantah. Lanjut. Ya, di situ apa yang diharamkan oleh Tuhan tidak boleh apa yang dihalalkan oleh Tuhan tidak boleh diharamkan oleh manusia. Itu jelas ditulis oleh penglihatan Petrus. Nah, ternyata tujuan dari itu apa? Untuk menjangkau orang-orang yang di luar Yahudi. Benar, kedatangan Kristus itu ke dalam dunia ini untuk mencari orang-orang Israel, orang-orang Israel, domba-domba yang terhilang. Tetapi mereka menolak. Akhirnya keselamatan itu diberitakan kepada seluruh dunia. Siapapun yang mau percaya. Ingat lagi, saya garis bawahi, di bawahnya mau percaya. Kalau nolak nggak apa-apa. Nah, kalau ada kekristenan yang memaksa, itu bukan orang Kristen yang benar. Kami hanya memberitakan, mau percaya Yesus apa enggak ya urusan saudara. Tapi tetap akan diberitakan. Sebagaimana di dalam Matius 28. Beritakanlah firman ke seluruh dunia. Alkitab katakan, Tuhan akan menyertai sampai akhir zaman. Jadi sebagai misionaris, penginjil, pendeta, siapapun orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan harus diberitakan. Tapi yang salah, jangan mengujat. Kelompok saya tidak pernah mengujat saudara-saudara muslim. Saudara muslim saya juga banyak. Teman saya kiai banyak. Tapi kalau diskusi, oke, saya setuju. Makanya saya pernah ikut di roomnya Bang Pan ini, malam-malam saya udah pernah ngomong. Kalau udah berbau-bau saling benci-benci, saya nggak mau. Saya turun. Nggak apa-apa saya dikatakan bodoh, nggak apa-apa. Tapi kalau kita sharing yang benar, yang baik, apa yang di Alkitab, ya kembali lagi, memang orang luar memandang Alkitab, cara pandang kita masing-masing. Tetapi kami orang Kristen, kami punya cara iman yang sendiri. Memang orang lain, menyalahkan ini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, it's okay. Tetapi sebagai iman kami tetap beritakan. Kalau mau percaya atau enggak. Tetapi inti dari semua itu, yaitu Yesus Kristus, pengikut Yesus Kristus. Terima kasih sampai situ. Ya, pertanyaan saya belum terjawab Pak Pendeta. Siapa yang Kristen ikuti makan babi? Itu loh pertanyaan saya. Masalah yang makan babi tadi, tidak ada lagi yang haram, Bang Suma. Yang tadi ayat yang saya baca itu. Itu perkataan siapa, Bang? Tuhan, itu kan jelas di situ dikatakan. Tuhan menampakkan diri kepada Petrus. Tuhan menampakkan diri kepada Petrus, itu informasinya dari mana? Itu jelas dicatat di situ. Kurios. Iya, tahu. Sekarang pertanyaannya, yang mencatat kejadian itu siapa? Lukas yang mencatat. Lukas ini siapa? Lukas itu adalah hidup pada zaman para murid-murid. Dia juga masih hidup. Lukas 3 pintu. Siapa Lukas ini? Lukas 3 pintu. Lukas ini asisten Paulus, Bang. Sedangkan Paulus sendiri di dalam Kisah Para Rasul 21, di data 15 sampai data nomor 26, Paulus bertaubat dari mengajarkan makan babi. Setelah dia pulang ke Yerusalem, Paulus bertaubat. Paulus ditahirkan. Paulus berkurban hewan karena dia mengajarkan ajaran Kristen. Sepulang dia dari luar, dari Antioquia, dari Turki, kemudian masuk kembali ke Yerusalem, Paulus bertaubat. Coba Anda baca. Dalami Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai 26. Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Jadi ketika saudara mengatakan siapa yang Anda ikuti makan babi, Anda mengatakan Tuhan, tidak mungkin. Mustahil itu. Mustahil. Karena Tuhan mengatakan jangan kau menambah, jangan kau mengurangi. Apa yang aku katakan kepadamu, lakukan dengan setia. Ulangan 4.
Jangan kau tambahkan. Jadi yang haram-haram jangan berubah jadi halal. Makanya Yesus mengatakan Matius 5:19 tadi, barang siapa yang menghalalkan babi dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Tempat terhina itu neraka. Nah, kalau Anda mengatakan siapa yang memerintahkan Anda makan babi? Tuhan. Di mana? Di dalam Lukas. Siapa Lukas? Asisten Paulus. Nah, selesai. Berarti Anda makan babi mengikut Paulus. Ajaran Lukas, ajaran Paulus. Karena Paulus memang mengatakan sinyal halalnya babi dalam 1 Korintus 6 nomor 12. Segala sesuatu halal bagiku. Kolose 2. Paulus mengatakan apa? Jangan lagi kamu mau diperturutkan kepada perintah-perintah. Jangan makan ini, jangan makan itu, jangan cicipi ini, jangan cicipi itu. Nggak ada lagi. Pokoknya kau boleh makan apapun. Itu pengakuan Paulus, Bung. Bukan pengajaran Yesus. Coba kita baca dalam Kolose 2. Dan juga Ibrani 6 nomor 1. Marilah kita meninggalkan hukum-hukum yang lama. Karena itu janganlah kamu dibiarkan menghukum dirimu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sejak wujud ialah Kristus. Sedangkan wujudnya adalah Kristus. Jangan kamu dibiarkan. Jangan biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang berpura-pura merendahkan diri. Dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan. Dan tanpa alasan membesar-besarkan diri dan pikiran-pikiran duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala dari seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahi. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Yesus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Janganlah jamaah ini, jangan cicipi ini, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanyalah barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain memuaskan hidup duniawi. Ini adalah dogma Paulus. Jadi Anda makan babi, mohon maaf sekali lagi, Kristen makan babi bukan ikut Yesus, tapi ikut ajaran Paulus. Makanya Yesus mewanti-wanti Bani Israel, waspadalah kepada serigala yang buas, yang nyamar-nyamar jadi domba. Itulah Kristen. Waspada dengan kau itu semua. Waspada dengan kau. Tunjukkan aja dulu dalil pembenaran yang kalian makan babi. Tunjukkan di mana pembatalan babi itu Yesus yang membatalkan, bukan Lukas. Silakan. Sedikit Bang Kuna. Dibantah. Jangan kan banyak cemar. Kamu tadi itu diusir sama Pak Bom tadi di rumah. Kepala otak kau itu diusir. Banyak kali gaya kau. Pakai data kau. Data kau pakai data. Kamu itu diusir tadi kan. Bising kali kalian. Benar itu kan. Udah diam kau dulu, Bangke. Sikit dulu saya menanggapi. Mungkin nanti Pak Pendeta bisa sendiri membagi. semua ini, aduh. Ya. Dikit dulu host, saya tanggapi. Nanti Pak Pendeta tanggapi. Silakan Pak Mario. Di Matius 15 ayat 11 di situ dikatakan, dengarkan dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulutmu yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulutmu itulah yang menajiskan orang. Itu Matius berapa itu Pak Pendeta? Maaf. Matius 15 bukan 12. Matius 15 ayat 11. Oke, silakan. Nah, itu coba disempurnakan Pak Pendeta. Saya coba mengasih ayat di situ. Nah, mungkin Pak Pendeta lebih paham untuk pengajarannya di situ. Di situ sudah dijelas. Di perikopnya pun di situ dikatakan perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Jadi di ayat 11 itu dikatakan, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulutmu yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulutmu lah, itulah yang menajiskan orang. Artinya di sini sudah di perikop ini sudah dijelaskan bagaimana antara perintah Allah dengan adat istiadat Yahudi. Nah, di situ jelas sudah dikatakan berarti yang masuk itu halal, yang keluar itu yang haram.
Berarti tidak ada lagi istilah untuk yang makan babi lah yang begini. Karena apa? Makan babi itu bukan menjadi suatu kewajiban, suatu hukum mutlak. Artinya kebebasan seseorang. Adapun dia pengikut Kristus, ada demi kesehatan dia. Kalau bahasa kami di Sumatera dikatakan parsubang, walaupun dia Katolik maupun dia Kristen Protestan, tidak menjadi hukum mutlak sama kami makan babi. Artinya diberi kebebasan itu. Nah, itu sedikit penjelasan saya. Bukan berarti karena dia Advent kah atau apakah dia, tapi ada beberapa kami yang karena demi kesehatan, demi yang lain, dia tetap dikatakan parsubang, tidak. Oke, udah, stop. Muka kau petak tuh. Udah lanjut. Blender. Saya blender. Tadi yang ngomong itu, yang membawa Matius 15 itu siapa? Loh, pendeta ya? Itu Anda seorang pendeta bawa Matius 15 tadi. Saya tanya dulu. Ini siapa Pak? Saya ya? Yang tadi mengatakan Matius 15 membaca nomor 11-nya itu siapa? Pendeta atau siapa? Saya bukan pendeta. Saya bukan pendeta. Oh, bukan pendeta, kirain Pak Pendeta. Saya mau tanya dulu kepada Abang, Matius 15 itu orang-orang Yahudi, murid-murid Yesus pada saat dia makan, di situ ada menu babi enggak? Sekarang pertanyaan saya sama Abang, ada nggak di situ dibilang nggak boleh makan babi pada Matius 15 Aku tanya dulu, pada saat murid-murid Yesus makan tanpa cuci tangan, menu makanan mereka ada babi nggak di situ? Memang ada Yahudi, tidak makan babi. Ada nggak? Pertanyaan saya, pertanyaan saya, tidak ada makan babi, Bang Juma. Ini pertanyaan saya. Pada saat kemudian murid-murid Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kenapa muridmu makan tanpa cuci tangan? Pertanyaan saya, menu makan yang mereka makan pada saat itu ada menu babi enggak? Ada enggak? Sak babi panggang, ada enggak itu menunya? Enggak ada, Pak, enggak ada. Tidak ada menu babi. Saudara Mario, tolonglah berbicara pakai data. Pada saat mereka murid-murid Yesus makan pada saat itu, di situ ada menu babi atau tidak ada? Memang kalau ditanya menu babi memang tidak ada karena pada saat itu ada. Berarti tidak ada hubungannya Matius 15 ini haram halalnya babi, karena orang Yahudi tidak menjadikan babi sebagai salah satu menu makanan mereka. Kenapa Anda larinya ke babi? Gini Bang Juma, saya turun dulu. Seperti yang dibilang Pak Pendeta tadi Bang Juma. Artinya gini Bang Juma, seperti saya dibilang Pak Pendeta tadi, inilah yang kami pahami dari Alkitab kami. Kalau kita bersifat diskusi, kan begitu dia. Jadi kalau misalnya orang Bang Juma dan yang lain-lainnya mau mengatakan itu, silakan, hak kalian. Karena apa? Cara pandang kita membaca Alkitab itu dari versi Bang Juma dengan versi kami berbeda cara pandang kami. Kan udah dijelaskan Pak Pendeta tadi. Jadi kalau ada hal-hal yang itu tidak akan ada benang merahnya untuk menyatukan itu. Karena apa? Ya karena Anda membelokkan ajaran Yesus. Di sini cuma saudara, Anda yang memperkosa dalil. Saudara, Anda yang memperkosa ayat. Inilah cara pandang kami. Ini cara orang Yahudi sama halnya dalam konteks kita untuk ukuran berat itu ketika kita mau menimbang kilogram kilometer. Ada memperkosa sini. Blender kok diam Blender. Diam kau, offset. Udah. Nah itu mungkin Pak Pendeta bisa menjelaskan dulu Pak Pendeta. Oke, coba gini. Kasih Pak Pendeta dulu, Pak Mario. Tunggu. Dinda Pandi. Silakan. Ini saya punya paket datang dari Jakarta. Ada juga ini dari apa? Ada dari Dubai. Saya dibelikan sepatu dari teman saya di Dubai itu. Ini ukurannya ini sekitar 40 liter. Luasnya ini sepatu. Ukuran 40 liter sepatu saya ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Kok 40 liter Bang Juma? Iya, itulah hebatnya sepatuku, kan suka-suka gue sama seperti Lai. Suka-suka Lai ngarang-ngarang cerita tentang Yesus. Aku juga dong, bisa dong. Ini sepatu saya ini besarnya sebesar 41 liter. Suka-suka gue dong. Iya. Bang cuman sih itu yang bisa.
Iya, Padahal kaki tinggi saya itu cuma 12 cm loh. Gimana ini? Kaki Yesus Bang Juma berapa kaki Yesus? Kaki Yesus itu dia punya kaki sepatu kalau dia pakai sendal itu sendalnya nomor 47 km persegi. Suka-suka gue, mulut gue. Bandi. Nah, sekarang pertanyaan saya di Matius 15 ini, ada nggak orang Yahudi makan babi di situ? Nggak ada. Makanya Yesus dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Bukan masalah babi ini masalah cuci tangan, makan dan tidak cuci tangan. Cobalah teman-teman Kristen jujur dong, jujurlah pada kebenaran, jangan memperkaos dalil yang ada di Bible Anda sendiri. Masa kami lebih paham sih? Abang tadi bilang kan seperti itu kan, Bang Juma tadi bilang kan. Iya, silakan. Kalau menurut boleh ngomong kan? Satu. Kalau saya gimana Bang? Apa saya dibandingkan dengan mereka yang itu? Bentar Bang, apa? Biarkan aku ngomong sebentar Bang. Di sini tadi kan Bang Juma bisa bilang kan suka-suka kan, bisa di sini suka-suka Pandi. Ya, suka-suka saya kalau bicara masalah pribadi saya, suka-suka saya terima sepatu dikirim sama kawanku besarnya 41 liter, suka-suka saya dong. Pandi, kenapa kau bicara sama Pandi? Yang bicara Bang Juma. Kau pun udah gila kau di Sijo. Kan dia host sama di seperti sini. lembaga Bible Indonesia, suka-suka dia kan? Kan dia host di sini. Pandi, ngomong ke Pandi. Kenapa sama Pandi kau bicara? Blender. Kan dia bos. Kau Bang Juma tadi yang narasi. Kenapa ke Pandi? Kau diam Blender. Tapi kan Kau diam Mario. Kau Blender. Kesempatan Blender, kau diam. Pandi, aku tanya kamu Pandi. Kau ngapain nanya Pandi? Yang bicara Bang Juma. Kau udah gila si Joni. Tapi kan dia host Blender. Apa urusan sama kau? Kau diam dulu Blender. Kalau ada di sini diberi kesempatan. Ya iya, tanggapin narasi Bang Juma tadi. Udah kenapa ke si Pandi? Kau pula nggak aja. Berarti diizinkan di situ suka-suka, itu ajanya. Loh, ya iyalah. Diizin suka-suka. Tanya kami. Suka kami jawabnya. Tanya kami. Orang kau pun suka-suka membahas ayat kau, Bible kau itu. Jadi cemana nggak suka-suka kami? Berarti di sini belum suka-suka gitu. Bukan, suka-suka congor kalian aja mau nafsirkan Bible kalian itu. Jangan kamu langsung ngomong saja Bang. Ya teman-teman, saya coba tanggapi lagi ya. Izin saya menanggapin lagi. Boleh ya? Boleh Bang Pandi. Dilarang suka-suka ya, lanjut. Ya. Saya juga punya ilustrasi kalau tadi Bang Suma bilang saya dapat kiriman sepatu. Tapi sepatunya berapa tadi? 40 liter. 42 liter. Iya Bang, saya juga punya ilustrasi Bang. Ya, silakan. Suatu hari teman saya ini datang ke rumah. Ya kan, datang ke rumah, terus dia pulang, setelah dia pulang di telepon saya. Bro, di rumah lu tuh ada hantunya loh. Terus saya bilang, nggak ada, mana ada, saya pendeta dan saya punya kuasa di dalam nama Yesus, segala setan takutlah. Ya, wah ada bro. Nah kebetulan ini teman saya ini bukan Kristen. Nah, begitu juga dengan saudara-saudara muslim ini cara memandang Alkitab kami kayak seperti itu. Kami ini orang dalam, kami yang tinggal dalam rumah itu. Kalau saudara dari orang-orang luar memandang memaksakan, nggak bakalan nyambung kita Pak. Itu ujung-ujungnya berantem jadinya, makanya kayak gitu. Nah makanya saya itu suka pengertiannya. Saya suka diskusi. Ini pandangan, ini yang kami imani dan itu jelas tertulis. Yang masalah Matius 15 itu bukan ini. Yesus tuh jelas kalau dikatakan itu camkan. Artinya apa? Paradigma atau mindset orang Yahudi selama ini, apa yang masuk ke dalam mulut itu yang tidak sesuai dengan Taurat, bukan hanya basuh kaki tapi makan pun juga sama. Karena pada saat itu berhubungan masalah makan, bercuci kaki semuanya. Nah ini yang bahaya. Ini yang harus diperhatikan oleh orang dunia. Dan ini yang harus dijauhin juga orang Kristen. Bahkan kita juga, siapapun kita. Ini yang kadang
di room ini kadang kita saling memaki nih. Dengarkan ya, ayat 18. Jawab Yesus ayat 16. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Ini yang kita bahas tadi, masalah tai, jujur aja. Masalah tai yang dibahas. Tapi kembali lagi saya tadi udah jelaskan di pertama tadi, kerajaan sorga menurut Kristen bukan masalah makanan dan minum, tetapi masalah kehidupan yang kekal. Ya itu yang diajarkan Yesus, kebenaran yang sesungguhnya. Makanya di dalam Matius 14 ayat 6 Yesus berkata, akulah jalan kebenaran. Nah ayat 18 lagi, kembali lagi ke sini, sorry tadi ke sana. Tetapi apa yang keluar dari mulut yang berasal dari hati, ini yang bahaya. Ini yang kadang kita dalam room ini, hati kita nggak benar keluar dari mulut kita. Itulah yang menajiskan orang. Karena itu hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Oke Pak Pendeta. Pak Pendeta tadi bernarasi seolah-olah di sini kebencian. Sebenarnya kalau kita diskusi itu benar-benar mengikuti firman Tuhan, nggak akan terjadi keributan. Iya, betul. Masalahnya dari pihak Kristen. Contoh, aku tanya Mario, sini aku tanya, kita buktikan. Mario, buka mic lo. Mario, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus itu Tuhan. Coba. Kalau Blender tanya, kan ribet kayak gini buat masalah ribut. Ini cari masalah. Ini salah satu. Mario, Yesus itu Tuhan enggak? Bang Advent, Pak Pendeta Rudi di mute dulu biar Blender sama Mario dulu coba dibuktikan. Ya, ini kita buktikan. Mario, Yesus Tuhan. Kalau menurut aku pribadi Yesus Tuhan. Tuhan, Bapak Tuhan. Iya. Roh Kudus Tuhan. Iya. Berapa Tuhannya? Satu. Kan berantem. Ini berantem. Ini yang berantem ini. Inilah yang sering terjadi keributan ini. Ini cobalah. Ini salah satu kita buktikan Pak Pendeta kan. Ini orang ditanya, aku bertanya berapa Tuhan? 3 Tuhan. 1 tambah 1 tambah 1 kan nggak ribut kita. Ribut. Ini udah kita buktikan Pak Pendeta. Jadi kalau Pak Pendeta mengatakan keributan itu berawal dari siapa? Jangan pernah. Orang menipu pulanya, jadi gimana? Kita tanya, Yesus Tuhan, Tuhan. Bapak Tuhan, Tuhan. Berapa Tuhan? Dia jawab 3. Jawabannya 1. Apa nggak berantem kita? Kalau dari Pak Pendeta tadi, kalau menyangkut keimanan seseorang, jangan pernah kau maksakan bagaimana orang mengimani. Jawabanmu itulah yang membuat kita emosi. Jawaban bagaimana? Kan kau tanya menurutmu Mario. Bukan menurutmu. Hasil dari jawabanmu itulah yang membuat kita berantem. Jawab. Oke, aku bertanya berapa kali aku tadi bertanya? Pertanyaanmu kan menurutmu Mario. Kok bukan menurutmu? Kan kau tanya, berarti menurut keyakinanku. Loh, kau tadi menjawab berapa Tuhan? Percaya seseorang, jangan pernah kau kalau bantah. sudah bahas Tuhan, macet macam apa? Masalah ribet. Inilah yang jadi keributan. Oke, izin semua izin. Bang Mario. Oke, Bang Mario di mute dulu Bang Mario. Silakan Pak Pendeta Rudi dibuka mic-nya kembali ke pertanyaan tadi karena saya rasa tadi pertanyaan Bang Zuma belum terjawab bahwa siapakah sebenarnya yang mengajarkan kawan-kawan Kristen itu makan babi di dalam Bible? Apakah Yesus sendiri atau Kakanda Paulus? Silakan Pak Pendeta. Itu jawaban yang paling mudah loh itu jawabannya. Nah, itu tadi Bang. Itu tadi Bang. Jawabannya di Matius 15 tadi itu salah satu dari itu yang kita imani dari situ, dari kesimpulan orang mengikut Kristus dari situ. Yang kedua, dikuatkan lagi dalam Kisah Para Rasul pasal 10 tadi dalam penglihatan yang diberikan kepada Petrus karena Petrus sendiri Yahudi tulen. Nah, sudah dikasih penglihatan dan dari situ menjadi kesimpulan bagi kita pengikut Kristus. Ditambah lagi dengan pengajaran Tuhan Yesus bahwa kerajaan sorga itu bukan masalah makanan dan minuman, karena masalah makanan dan minuman itu akan jadi tai doang. Jadi itu nggak jadi masalah. Itu yang jelas di situ. Jadi kita kalau masalah makanan mau kita berdebatkan apapun nggak bakal ketemu. Gitu. Contohnya di situ. Jadi nah siapapun juga ya tadi sudah dijelaskan juga dari bang siapa tadi masalah makan babi. Itu juga banyak juga orang Kristen nggak makan babi. Itu nggak masalah mau makan babi nggak makan babi, nggak mempengaruhi keselamatan. Mau dimakan enggak, kagak dimakan enggak. Tapi bagi kami tidak ada lagi yang najis kecuali nyolong, najis.
ambil punya orang ya najis, kata-katain orang ya itu najis, ngata-ngatain orang jahat itu nggak benar, nggak boleh keluar dari mulut Baik, orang. baik. Oke, makasih Pak Pendeta Rudi. Ya, Silakan Bang Zuma. Terima kasih. Ya, saya juga ada ungkapan gini. Ada teman saya pulang dari kampung, kutanyalah sama mereka, bro, ya paman, kapan kau pulang rupanya? Beras bang, 2 karung. Kamu bawa oleh-oleh apa? Tadi pagi. Gak nyambung kan? Tapi ketika dicocok-cocokkan, nampak orang yang paham mengerti tentang pernyataan itu. Kawan, kapan kau pulang balik dari kampung? Beras bang 1 kilo. Kamu bawa oleh-oleh? Iya bang, tadi pagi. Inilah kalian, ditanya apa jawabnya apa, mutar kemana-mana. Saya tanya, di mana Yesus menghalalkan babi? Anda membawa Matius 15. Ini nggak ada hubungannya dengan babi. Ini orang-orang Farisi ahli Torah bertanya, Sus, Yesus, murid-muridmu makan kok nggak cuci tangan? Dijawab oleh Yesus, terkait cuci tangan ataupun tidak cuci tangan, bukan itu yang menajiskan. Ini berbicara najis, bukan haram. Kalau babi haram, najis belum tentu haram. Haram sudah pasti najis. Bukan yang masuk ke mulut itu yang najis, bukan haram di sini. Beda. Tidak berbicara masalah haram ini. Jadi tolong teman-teman Kristen, baik kalian yang tokoh-tokoh agama ini, jujurlah terhadap kebenaran. Bible memuntahkan kebenarannya itu sendiri. Terima itu, pelajari dengan baik. Di situ jelas dikatakan, bukan, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Tidak ada hubungannya dengan haram halal ini. Ini mengenai najis. Jadi jangan Anda sapu ratakan. Orang yang najis, kena najis, berbeda dengan orang yang makan haram. Orang yang makan tanpa cuci tangan bisa saja najis. Karena ada tangannya mungkin habis megang sesuatu yang kotor. Tapi orang yang makan babi itu posisinya lebih di atas najis. Jadi najis belum tentu haram, haram sudah pasti najis. Di dalam Matius 15 ini bukan menceritakan tentang halal haramnya babi. Tidak ada hubungannya dengan babi. Karena dalam konsep tradisi keagamaan Yahudi, babi itu haram, titik. Nggak ada pernah halal. Nah sekarang kalau Anda menghalalkan, bagaimana dengan Yesaya nubuatan itu? Yesaya 66. Tuhan akan datang dengan nyala apinya bersama dengan pedang yang akan membakar dan menghanguskan banyak orang, yaitu mereka yang mengikuti orang yang makan babi dan makan binatang-binatang menjijikkan serta balau tikus. Tidak percuma Tuhan menitipkan instruksi Yesaya itu supaya orang-orang yang makan babi ini sadar. Bung, Anda harus tahu latar belakang Paulus menghalalkan babi karena dia menjual agama kepada orang non-Yahudi. Orang non-Yahudi makanan kegemarannya adalah babi. Paulus mengatakan, kalau sampai babi masih kuharamkan, percuma dong saya ngarang-ngarang surat. Pasti nggak ada yang mengikutin karena Romawi Yunani adalah pecinta dan penikmat babi. Kalau saya mewajibkan sunat, percuma dong saya menulis mengarang 13 buku karena orang Roma dan Yunani nggak mungkin mau disunat. Maka dua hal yang fundamental ini kemudian dibolehkan oleh Paulus supaya ajarannya, doktrinnya, dogmanya yang diterima oleh Halal bin Zakar dari bintang timur itu bisa diterima oleh orang-orang di luar Yahudi. Maka bolehlah makan babi karena Roma Yunani memang pecinta daging babi. Kenapa Chinese, orang-orang Chinese lebih pilih masuk Kristen daripada masuk Islam? Kenapa? Karena Chinese sebelum ada Kristen, sebelum ada Islam, secara nenek moyang mereka makanan kesukaannya adalah babi. Begitu ada agama pilihan, mana agama yang menghalalkan babi, masuklah mereka ke situ. Masuk Islam ribet, menjadi Yudaism ribet, babi nggak boleh, ini nggak boleh, babi nggak boleh, ini nggak boleh. Masuk di Kristen, kaki meja pun boleh direbus dan dimakan. Jadi jangan Anda mengada-ada. Matius 15. Ternyata ilmunya Bang Zuma ini
Jadi kita masih menunggu data secara akurat Yesus menghalalkan babi, ya. Kalau tidak ada, maka ingat Matius 5 nomor 19, barang siapa yang menghalalkan babi lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Itu dalil. Belum bisa dibantah sampai hari ini.